Tojima telah menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sebuah impian, yaitu menjadi seorang Kamen Rider. Kini di usianya yang ke-40 tahun, ia hampir menyerah pada impian masa kecilnya. Namun segalanya berubah ketika ia terseret dalam gelombang kejahatan yang dipimpin oleh geng Fake Soccer, mengubah mimpi lamanya menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Apakah Tojima mampu melewati itu semua dan impiannya itu benar-benar terwujud? Oke lah, biar gak kepanjangan openingnya, langsung saja kita gaskan ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Tojima kecil yang sedang menyaksikan film kesukaannya, yaitu Kamen Rider. Seperti pada umumnya seorang bocah, Tojima sangat terobsesi kepada Kamen Rider. Dan dulu cita-cita Mimin juga ingin menjadi Ranger Merah. Tojima merasa Kamen Rider adalah sosok sejati, sang pembasmi kejahatan. Hingga Tojima memiliki cita-cita persis kayak Mimin, yaitu suatu hari menjadi seorang Kamen Rider. 23 tahun berlalu, terlihat Tojima digandeng oleh gadis bule ke sebuah tempat. Si gadis dengan malu-malu menyatakan jika ia menyukai Tojima dan meminta Tojima untuk menjadi kekasihnya. Tanpa pikir panjang, Tojima langsung menerimanya karena kapan lagi ya kan dapat spek BMW. Namun semua ini hanyalah sebuah prank. Emily nama gadis itu, ia adalah pacar dari preman di sekolahnya. Emily kalah dalam permainan dan hukumannya adalah mengungkapkan cinta kepada Tojima. Mengetahui itu, Tojima pergi meninggalkan mereka. Sepulang sekolah, Emily mendatangi Tojima. Ia meminta maaf soal kejadian tadi di sekolah. Namun Tojima tidak mempersalahkannya. Tidak lama kemudian, mereka dihampiri berandalan dari sekolah lain yang dari bebengetannya terlihat seperti bapak-bapak, dan mari kita sebut saja Asep. Kemudian si Asep menggoda Emily dan memaksanya untuk bersenang-senang, tapi Tojima tidak tinggal diam. Ia meramas tangan si Asep hingga meringis kesakitan. Asep tidak tinggal diam, ia pun mencoba memukul Tojima menggunakan tangan satunya, tapi pukulan itu berhasil Tojima tahan tanpa susah payah. Ia lalu memukul balik Asep hingga tersungkur. Melihat bosnya babak belur, teman-temannya tidak tinggal diam. Walau diserang sekaligus, Tojima mampu melawan dan membuat si Asep dan gengnya babak belur. Di keesokan harinya, si Asep membawa semua teman-temannya untuk membalas dendam dan ngajak perang kepada Tojima. Tapi menurut Tojima, pertengkaran seorang murid yang segala sesuatunya masih dibiayai oleh orang tua mana bisa disebut perang. Jika ingin berperang, maka berperanglah melawan kejahatan. Sontak saja teriakannya itu membuat semua orang di sana terkejut. Pertarungan di antara mereka pun tidak bisa dihindarkan. Tojima yang bertarung sendirian terlihat kesulitan. Ia mendapatkan rentetan pukulan dan tendangan hingga wajahnya babak belur. Melihat Tojima yang sudah babak belur, si Asep pergi dengan membawa Emily. Semua orang di sana hanya bisa melihat kejadian ini tanpa bertindak apa-apa. Kemudian Emily berteriak meminta tolong kepada Tojima. Teriakannya itu tanpa sadar membangkitkan kekuatan terpendamnya. Sebetulnya ia tidak ingin menggunakan kekuatannya, tapi karena di hadapannya ada kejahatan maka ia harus menggunakannya. Terlihat di tubuhnya coretan seperti sebuah simbol. Ia pun langsung melakukan ritual yang biasa dilakukan oleh Kamen Rider. Semua orang di sana menertawakan Tojima yang dianggapnya gila. Tapi tidak lama kemudian si Asep dan kawan-kawannya berhasil dikalahkan. Bukannya berterima kasih, Emily malah pergi karena ketakutan melihat Tojima yang nampak seperti monster. Hal itu membuat Tojima kecewa. Ia menyesali keputusannya karena telah berubah. Asem, jujur ya lur, Mimin nonton sama bikin skripnya ketawa-ketawa sendiri karena ngalamin dulu ya pengen jadi Power Ranger. Beberapa tahun berlalu, saat ini usia Tojima sudah 40 tahun. Terlihat Tojima sedang berlatih mengasah kekuatannya. Kini Tojima menyadari jika Kamen Rider dan sosok soccer yang ada di televisi hanyalah ilusi. Di dunia nyata itu tidak ada. Alhamdulillah lur, akhirnya dia sadar juga. Jadi bagaimanapun ia berharap Tojima tidak akan pernah menjadi seorang Kamen Rider. Tapi berkat latihannya selama ini, Tojima mampu mengalahkan beruang yang tubuhnya 2 kali lebih besar darinya. Beruang itu pun ngabret seedan-edannya karena takut pada Tojima. Tojima yang sudah menyerah dengan impiannya akhirnya menjual semua koleksi Kamen Rider yang ia miliki. Dan ia ingin menjalani hidup normal seperti orang pada umumnya.
Tapi baru Ge mau coba hidup normal ketika ia men-scroll IG muncul berita tentang perampokan yang dilakukan oleh Shocker. Hal itu membuat Tojima deg-degan. Apakah mungkin kali ini impiannya akan terwujud? Membawa berita memberitahu ketiga perampok itu bertingkah seperti seorang anggota Shocker dengan ciri khasnya bertopeng hitam dan selebrasi. Untungnya Tojima masih waras dan menganggap mereka hanya perampok biasa, bukanlah Shocker. Beberapa minggu berlalu, kejahatan di Jepang mulai meningkat dengan para penjahat menirukan gaya Shocker. Berdasarkan informasi dari pelaku yang tertangkap, ketika ia memasang topeng balaklava, ia merasa ada kekuatan yang meluap dan tanpa sadar melakukan selebrasi khas prajurit Shocker. Di malam hari di sebuah festival tahunan, seorang pria sebut saja Rizal. Si Rizal memberikan topeng balaklava kepada 3 orang anak buahnya. Ia meminta mereka untuk melakukan ancaman dan teror kepada pedagang di festival. Salah satu dari mereka berkata untuk memakai topeng sih nggak jadi masalah, tapi melakukan selebrasi itu sangat memalukan. Iya. Si Rizal dengan tenang berkata jika dirinya menyukai Shocker daripada Kamen Rider. Alhasil ia menjadi seorang penjahat. Kemudian mereka mulai melakukan aksinya, diawali dengan selebrasi. Sontak teriakan itu membuat Tojima yang sedang makan di sana terkejut melihat si peniru Shocker ada di hadapannya. Ketiga penjahat itu tanpa belas kasihan menghajar si pedagang hingga babak belur. Lantas Tojima membeli sebuah topeng Kamen Rider. Walau merasa berat untuk memakainya, menurang mah rada, tapi karena mendengar teriakan minta tolong dari si pedagang membuat tekad Tojima untuk berubah menjadi Kamen Rider semakin kuat. Aliran darah dalam tubuhnya membuat jantungnya berdebar lebih kencang seperti genderang mau perang. Jiwa yang baru saja menghilang kini telah kembali. Ia berdiri di sisi keadilan untuk menumpas kejahatan. Dipenuhi rasa haru karena impiannya selama ini sudah terwujud, Tojima mengalahkan para Shocker dengan teknik andalannya, yaitu Rider Punch dan Rider Kick. Scene kemudian berpindah ke gedung sekolah, di mana seorang murid bernama Rizky tergila-gila kepada gurunya. Dan tanpa sadar gerak-geriknya ketahuan oleh gurunya. Ketibanya di rumah, si Rizky gulang-guling terpungkur di kasurnya. Ia memeluk erat guling itu sambil berkata bahwa ia menyukai bu guru yang bernama Yuriko. Bahkan ia sampai menghayal apa yang sedang dilakukan Yuriko saat ini, seperti bermain piano dan minum teh, yang membuat si Rizky semakin tergila-gila. Yang padahal pada kenyataannya ya, bu guru cantik ini sedang berlatih dan ternyata ia juga adalah seorang Kamen Rider bernama Tackle. Melihat berita viral di sosmed kemunculan Kamen Rider yang mengalahkan Shocker, Yuriko sangat marah karena seharusnya ialah yang mengalahkan Shocker. Jadi sewaktu kecil ketika Yuriko menangis karena dijahili oleh teman-temannya, ayahnya memperkenalkan Kamen Rider Tackle yang merupakan Kamen Rider wanita pertama. Tujuannya untuk membuat Yuriko menjadi anak yang kuat. Hari demi hari hal itu membuat Yuriko ingin menjadi seperti Tackle. Dan di episode terakhir Tackle meninggal karena menyelamatkan orang-orang dari kejahatan. Hal itu membuat Yuriko bersedih hingga sakit. Di keesokan harinya ayahnya berkata jika Tackle belum mati karena Tackle generasi kedua adalah Yuriko. Dan sejak saat itu sampai sekarang Yuriko adalah Kamen Rider Tackle. Di malam hari di sekelompok Shocker kembali menjalankan misinya, yaitu merampok toko-toko di sana. Yuriko yang melihat keberadaan Shocker menjadi bersemangat. Namun di tempat kejadian Tojima sudah berada di sana untuk menghentikan Shocker. Ia pun sangat marah karena Shocker seharusnya menjadi miliknya. Tanpa pikir panjang, Yuriko pun berubah menjadi Kamen Rider Tackle dan langsung menghajar Tojima. Dan selanjutnya tanpa ampun menghajar Shocker hingga terpental. Dirasa sudah mengalahkan Shocker, Yuriko pergi meninggalkan mereka. Tojima yang babak belur juga merasa senang karena ada orang lain yang juga sangat mencintai Kamen Rider. Di malam berikutnya terjadi perampokan kembali. Sekarang Tojima dan Yuriko datang bersamaan sebagai pembela kebenaran, tapi mereka belum sepenuhnya berteman. Yuriko masih menganggap Tojima Kamen Rider gadungannya yang tidak seperti dirinya menjadi penerus Tackle. Ketika mereka sedang asik bertengkar, tiba-tiba dari dalam toko para penjahat figuran terlempar keluar.
Shocker. Mereka babak belur. Dan ya, orang yang membuat mereka babak belur adalah Shocker yang asli. Melihat sosok Shocker asli di hadapannya membuat Tojima terharu. Sampai-sampai ia ingin memeluknya. Karena mimpi kecilnya kini benar-benar telah terwujud. Oleh karena itu, sebagai sambutan pertemuan mereka, Tojima siap melancarkan serangan yang telah ia asap puluhan tahun, yaitu Rider Punch. Shocker itu terhempas setelah mendapat pukulan dari Tojima. Tidak seperti Shocker gadungan sebelumnya, musuhnya sekarang bisa menahan pukulan Tojima. Malah ia mampu menyerang balik Tojima hingga membuat Tojima terhempas. Kemudian giliran tackle menyerang dengan tendangan Scorpion tackle membuat Shocker itu kewalahan. Dan momen epik pun terjadi. Combo dari Tojima dan Yuriko membuat Shocker itu KO. Setelah mereka mengalahkan Shocker, mendadak suasana menjadi menyeramkan. Dari belakang seseorang dengan aura kegelapan menghampiri mereka. Orang itu tidak menyangka manusia biasa dapat mengalahkan petarungnya. Karena tidak ingin membuat kegaduhan lebih besar, monster itu pergi meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, Tojima dan Yuriko pergi ke sebuah kafe untuk beristirahat sembari membahas tentang apa yang mereka lihat, yaitu Shocker asli, bahkan monster yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Saat membicarakan tentang Shocker, mereka dihampiri manajer kafe yang bernama Shimamura Mitsuba. Mitsuba yang mendengar mereka sedang membicarakan Shocker merasa tertarik karena dirinya juga percaya kalau Shocker itu nyata. Mendadak suasana menjadi sangat serius. Mitsuba menyampaikan jika ia adalah saksi mata keberadaan Shocker. Kejadian itu terjadi sewaktu ia masih kecil. Saat itu ia bersama kakaknya melewati rumah seorang pria parubaya. Pada hari itu pria parubaya itu dihampiri dua orang preman yang menyuruhnya untuk membakar pepohonan yang menyelimuti rumahnya. Karena pepohonan itu memancing banyak serangga dan mengganggu jalanan umum. Tindakan kasar mereka memancing amarah pria parubaya itu hingga akhirnya ia berubah menjadi Shocker. Mitsuba bersama kakaknya melihat kejadian ini di balik pepohonan. Dan sejak saat itulah Mitsuba sangat terobsesi mencari di mana keberadaan Shocker. Ketika Mitsuba akan melanjutkan cerita keduanya, ia dihampiri oleh seorang gadis yang mengingatkannya untuk tidak mengobrol di jam kerja. Sebelum pergi, Mitsuba memberitahu Yuriko jika gadis itu adalah pacarnya. Ia melakukan itu karena cemburu. Mitsuba asik mengobrol dengan gadis cantik dan juga memberitahu jika banyak Shocker yang berbaur dengan orang lain. Di dalam gudang, gadis yang bernama Yukaris itu menegur Mitsuba karena terlalu akrab dengan mereka. Tapi Mitsuba mengatakan jika Yukaris tetap pujaan hatinya. Setelah Yukaris pergi, Mitsuba berkata dalam hatinya jika ia tidak ingin melibatkan Yukaris dalam hal berbahaya karena ia akan bertarung dengan Shocker. Di keesokan harinya, di sebuah gedung olahraga terlihat Yuriko sedang berduaan dengan murid perempuan. Gadis itu lalu mengikat rambutnya dan ternyata ia adalah Yukaris. Yukaris masih beranggapan jika Yuriko ada hubungan dengan Mitsuba yang padahal mereka baru saja kenal kemarin. Yukaris melanjutkan kalau Mitsuba adalah pria yang bodoh. Dia sangat menyukai Kamen Rider dan selalu berbicara soal Shocker. Ia juga menghabiskan seluruh hidupnya untuk membuktikan keberadaan Shocker. Walau begitu, Mitsuba merupakan pria idamannya. Setiap perempuan yang menyukainya hanya punya kesempatan berbicara satu kali, karena setelahnya Yukaris menghajar mereka semua. Kemudian Yukaris membuka identitas dirinya. Ternyata ia merupakan seorang Shocker. Tanpa pikir panjang, Yuriko berubah menjadi tackle. Awalnya Yukaris meremehkan tackle yang hanya seorang manusia biasa. Namun, satu pukulannya membuat darah mengalir dari hidungnya. Setelah itu Yukaris membalasnya, tapi tackle berhasil menghindari setiap serangannya. Kemudian tackle melihat celah untuk ia mengeluarkan teknik andalannya, yaitu Denpa Naik, yang membuat Yukaris tidak sadarkan diri. Selanjutnya ia bersama Tojima membawa Yukaris ke hadapan Mitsuba. Mengetahui Yukaris merupakan seorang Shocker membuat Mitsuba shock. Ia tidak menyangka Yukaris adalah Shocker, musuh bebuyutan yang selama ini ia cari. Jadi setelah pertemuan pertama Mitsuba dengan Shocker sebelumnya, mereka berlibur ke rumah kakeknya di desa. Di malam itu rumah mereka kedatangan perampok yang langsung menghajar kakek Mitsuba. Melihat kakeknya dihajar oleh perampok, kakak Mitsuba membalasnya dengan rentetan pukulan dan tendangan.
Dirasa posisinya sedang tertekan, perampok itu berubah wujud menjadi shocker. Hal itu membuat Mitsuba dan kakaknya terkejut. Alhasil mereka berhasil dikalahkan oleh si perampok. Tidak lama kemudian, nenek Mitsuba yang ukuran tubuhnya segede gaban mencangkul lengan si perampok, lalu membawanya keluar rumah untuk diberi pelajaran karena telah mengganggu keluarganya. Namun sesuatu yang buruk terjadi. Nenek Mitsuba tewas di tangan seorang monster. Tidak hanya neneknya, kakek Mitsuba juga tewas oleh monster itu. Dan sejak saat itulah Shocker menjadi musuh bebuyutan mereka. Kemudian dari belakang seorang pria berdiri dengan gagah. Dia mempunyai aura yang luar biasa. Ternyata dia adalah kakak Mitsuba bernama Ichiyo. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Ketika Tojima berkata kalau ia adalah seorang pria yang melawan Shocker, raut wajah Ichiyo langsung serius. Dengan penuh semangat, Ichiyo bertanya sebenarnya mereka siapa. Karena sudah ditanya seperti itu, Tojima mulai memperkenalkan dirinya sebagai Kamen Rider generasi pertama. Melihat itu, Ichiyo pun bertanya, siapakah Kamen Rider terkuat? Dengan percaya diri, Tojima berkata jika Kamen Rider terkuat adalah dia, Kamen Rider generasi pertama. Tidak ingin kalah dari Tojima, Ichiyo pun berubah menjadi Kamen Rider terkuat, yaitu Fitri. Tidak seperti Tojima yang memakai topeng anak-anak, ia tidak membutuhkan topeng untuk berubah. Mendengar itu, Tojima tidak bisa menerima jika Kamen Rider Fitri lah yang terkuat. Bentar ya lur. Becir, ini mirip kalian sewaktu kecil kan yang lagi berebutan siapa yang terkuat. Jadi untuk membuktikan siapa yang terkuat, Ichiyo sebagai Kamen Rider Fitri akan menghadapi Tojima sebagai Kamen Rider generasi awal. Semenjak kakek dan neneknya meninggal, Ichiyo sudah meninggalkan sisi kemanusiaannya dan menjadi iblis balas dendam. Ia bersumpah akan membalas dendam kematian keluarganya, lalu jiwanya menjadi Fitri. Pertarungan mereka pun dimulai. Tojima menyerang Ichiyo terlebih dahulu, tapi serangannya itu dengan mudah dipatahkan oleh Ichiyo. Selama ini Ichiyo telah banyak berlatih ilmu bela diri, tidak seperti Tojima yang berlatih sendiri. Namun jiwa yang sudah ditempa puluhan tahun membuat aura Tojima semakin kuat. Dan pukulan terakhirnya berhasil menghempaskan Ichiyo. Di tengah keributan itu, Yukaris terbangun dari pingsannya. Lantas ia memanggil semua Shocker yang ada di sekitar tempat itu. Ia meminta maaf kepada Mitsuba karena ini adalah misi yang diberikan kepadanya, yaitu mendekati seseorang yang mengetahui Shocker dan teman-temannya lantas membunuhnya. Tidak berselang lama mereka dikepung oleh puluhan Shocker. Yukaris meminta maaf, ia sangat menyukai Mitsuba, tapi apa daya mereka berada di lingkungan yang berbeda. Para Shocker menyerang secara serempak, tapi di hadapan pembela kebenaran Kamen Rider, mereka hanyalah keroco yang dapat dibantai dengan mudah. Saat Ichiyo akan menghajar Shocker terakhir yaitu Yukaris, Mitsuba menghentikannya. Walau Yukaris merupakan salah satu dari Shocker, tapi ia begitu mencintainya. Saat mereka berdebat, tiba-tiba muncul seorang monster yang pernah Tojima dan Yuriko temui sebelumnya. Monster itu tidak menyangka pasukannya bisa dibantai oleh para manusia. Mengetahui jika orang di hadapannya merupakan seorang monster, Ichiyo langsung menyerang orang itu. Pukulannya tepat mengenai kepalanya hingga membuat topengnya terlepas. Alangkah terkejutnya Ichiyo melihat bebengetan orang itu ternyata memang monster sungguhan. Untuk melawannya, Ichiyo berubah menjadi Kamen Rider Fitri. Namun tendangannya dengan mudah ditahan oleh monster itu. Jurus andalan Yuriko pun dapat dimentahkannya. Bahkan pukulan Rider Punch milik Tojima ditahan dengan mudahnya. Ini para Kamen Rider telah menemukan lawan yang sepadan. Namun serangan beruntun Ichiyo berikutnya telak mengenai kepala si monster hingga melepas semua topeng di wajahnya. Dan dia adalah monster laba-laba. Karena sudah melihat wujud aslinya, monster laba-laba itu akan membunuh mereka semua. Satu pukulannya menghancurkan tanah di sana. Para Kamen Rider dibuat shock dengan kejadian ini. Tapi sesaat kemudian sebuah tali mengikat tubuh monster laba-laba. Dan ya, tali itu berasal dari Mitsuba, si Riderman, manusia setengah cyborg. Mitsuba meminta semua orang untuk terlebih dahulu karena musuh yang sedang mereka hadapi benar-benar kuat. Tapi ketika mereka sedang berlari, monster laba-laba itu mempengaruhi Yukaris agar ia membunuh Mitsuba. Karena kekuatan cinta, Mitsuba berhasil menyadarkannya.
merasa muak karena dipermainkan oleh manusia. Monster laba-laba itu pun berubah ke bentuk sempurnanya. Ya, tentu saja pemandangan itu membuat para Kamen Rider kembali shock, karena ini kali pertama mereka melihat sosok monster yang nyata di hadapan mereka. Hanya dengan sekali pukul, monster laba-laba itu menghempaskan mereka berlima sekaligus. Kemudian Tojima berdiri paling depan. Di episode 13, Kamen Rider pernah dikalahkan oleh musuhnya. Meskipun begitu, ia terus berlatih mengasah kemampuannya. Hatinya tak gentar sedikit pun. Ia tetap melawan segerombolan monster sendirian. Dan di episode inilah Tojima kecil memutuskan untuk menjadi seorang Kamen Rider. Seorang Kamen Rider tidak akan lari walau berhadapan dengan musuh yang lebih kuat darinya. Lalu Tojima memasang kuda-kuda. Ia akan menyerang monster laba-laba itu dengan seluruh kekuatannya. Dan tanpa diduga, monster laba-laba itu terpental cukup jauh. Dikarenakan banyak orang bermunculan, monster laba-laba itu pergi dari sana karena tidak ingin keberadaannya diekspos ke dunia luar.